Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian. Perkiraan kami cocok buat tujuan trading selama 3 hari. Untuk besok hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin minggu depan tanggal 10 Oktober 2022. Jadi perkiraan trading hari Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan selama 3 hari pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Di video ini ada 4 macam saham yang akan kita bahas dan kita ulas di video ini sebagai clue atau petunjuk. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya. Yang pertama pilihan dari kami jatuh pada saham dengan kode emiten Dewa PT Dharma Hinwa Tbk. Untuk saham Dewa, hari ini tadi ditutup dengan harga 67, naiknya plus 4 basis poin plus 6,35%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya. Untuk saham Dewa kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya saham Dewa sudah sangat bagus, habis di bawahnya 20, lalu sekarang sudah menyentuh di atasnya 20 dan candlenya juga naik. Perkiraan dari kami untuk Dewa secara stokastik pertahanan bagus. Secara RSI yang tengah berwarna kuning garis 1 itu kami memperkirakan pertahanan juga bagus untuk saham Dewa. Secara MACD pertahanan bagus, diperkirakan layak dikoleksi, dan harga sahamnya secara MACD diperkirakan juga masih potensi lanjut naik lagi. Ijo-ijonya itu semakin mengecil dan sangat kecil, yaitu di minus 0,374. Kami perkirakan untuk MACD pertahanan bagus. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick saham Dewa pertahanan sangat bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat. SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan mulai bagus. Untuk SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga mulai menuju bagus. Kekurangan di Bollinger Band-nya dan middle band-nya sudah mulai bagus. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia untuk saham Dewa ini kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja teman-teman. Tunggu kita arahkan biar pas kelihatan angka dan indikator dan harga-harganya. Untuk saham Dewa kalian bisa menawar di harga pertahanan terkuat Dewa area koleksi, yaitu di harga 60 sampai dengan 65. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia di harga 60 sampai dengan 65 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham Dewa. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi kalian bisa membeli bertahap di ring jarak antara harga 60 sampai dengan 65. Itu area koleksi membeli untuk saham Dewa. Kalau memang tujuannya trading harian sesuai dengan perkiraan dari kami, kalian ikutan target-target yang kami tentukan. Kalau saham Dewa turun di bawahnya 60, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena perkiraan dari kami tujuan trading harian area membatasi kerugian saham Dewa ketika turun harganya di bawahnya 60. Target atau kode jualan saham Dewa dari basis-basis data yang kita kumpulkan dan indikator yang kita bahas tadi, untuk menentukan pergerakan harga saham Dewa, kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia kode target jualan saham Dewa yaitu berada di 79 sampai dengan 83. Rentan ring jarak antara 79 sampai dengan 83 itu adalah target kode jualan untuk saham Dewa. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi dari kami yang kedua, buat tujuan trading besok hari Kamis sampai dengan hari Senin minggu depan,
Trading selama perkiraan 3 hari Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan. Pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten BNBR, PT Bakri and Broter Tbk. Untuk BNBR, hari ini tadi ditutup dengan harga 52, naiknya plus 1 basis poin plus 1,96%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya saham BNBR ini layak dikoleksi karena di bawahnya 20 dan sudah lama diperkirakan ini cocok buat trading harian dan diperkirakan masih potensi lanjut naik lagi. Tetapi untuk BNBR ini resikonya lebih tinggi daripada yang tadi karena mendekati harga 50. Kalau saham mendekati 50 itu sangat berbahaya, kalau untung juga sangat tinggi. Secara RSI perkiraan pertahanan bagus, secara MACD pertahanan sangat kuat. Untuk BNBR kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick BNBR ini secara harian pertahanan bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat. SMA 15 dan EMA 15 pertahanan mulai menuju bagus. Kekurangan di SMA 35, EMA 35 dan SMA 90 dan EMA 90-nya. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga belum begitu kuat. Kami memperkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham dengan kode emiten BNBR ini area koleksi membeli BNBR yaitu berada di kalau harganya 50 sampai dengan 52 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk BNBR di rentan ring jarak antara harga 50 sampai dengan 52. Itu area membelinya. Kalau BNBR ini di bawahnya, kalau BNBR 50 itu bisa koleksi, tetapi kalau terjadi 50 mungkin ketiga kalinya kalian siap-siap membatasi kerugian karena BNBR ini resikonya juga sangat tinggi. Kalau kalian tidak mau ikut yang BNBR ini juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan perkiraan dan pilihan dari kalian pribadi. Karena untuk BNBR, khusus BNBR ini resikonya juga tinggi, keuntungannya juga lumayan. Kami memperkirakan dari saham TP Indonesia, target kode jualan BNBR, perkiraan dari saham TP Indonesia kode jualan BNBR yaitu berada di 57 sampai dengan 59. Di jarak ring harga 57 sampai dengan 59 itu adalah target kode jualan untuk BNBR perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Jadi kalian bisa memasang target jualan, kami perkirakan kode jualan BNBR berdasarkan data yang kita kumpulkan dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham BNBR di ring jarak antara harga 57 sampai dengan 59 itu adalah kode jualan untuk BNBR. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi pilihan kita yang ketiga. Buat tujuan trading selama 3 hari, besok hari Kamis sampai dengan hari Senin minggu depan, saham dengan kode emiten JKON atau JKON, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Untuk JKON, hari ini tadi pada hari Rabu ditutup dengan harga 188, naiknya plus 16 basis poin plus 9,30%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya dan kita bahas untuk JKON ini berdasarkan stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya saham JKON perkiraan bagus, layak dikoleksi, dan perkiraan secara harian masih potensi lanjut naik lagi. Secara RSI di atasnya 50 pertahanan semakin kuat. Secara MACD layak dikoleksi, diperkirakan juga masih bagus untuk JKON ini. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Untuk saham JKON, dari jarak jauh kelihatan kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali.
Kecenderungan arah turun J-Con ini berada di SMA 35 dan EMA 35-nya. Ketika menyentuh SMA 35 dan EMA 35 untuk saham J-Con ini, candlenya langsung mantul naik hijau lagi. Jadi pertahanan terkuat di SMA 35 dan EMA 35. Kita perbesar sedikit teman-teman biar kelihatan angka candlestick dan indikatornya. Untuk saham J-Con, secara candlestick pertahanan bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih bagus. Secara Bollinger Band pertahanan mulai menuju bagus, secara middle band pertahanan sudah mulai bagus. Kami memperkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham JKON area koleksi membeli J-Con yaitu berada di 169 sampai dengan 185. Jadi 169 sampai dengan 185 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham JKON perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kalau sampai teman-teman saham J-Con ini turun di bawahnya 169, kalian bisa membatasi kerugian. Karena kalau di bawahnya harga 169, perkiraan untuk J-Con ini pertahanan akan semakin lemah. Diperkirakan candlenya akan merah-merah sehingga kita bisa membatasi kerugian. Kode atau target jualan untuk saham J-Con dari basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham J-Con dan indikator yang kita gunakan, kode target jualan J-Con yaitu berada di 210 sampai dengan 215. Di ring jarak harga antara 210 sampai dengan 215 itu adalah kode target jualan untuk J-Con perkiraan dari kami. Rekomendasi yang keempat atau yang terakhir teman-teman, pilihan dari kami saham TP Indonesia buat tujuan trading selama 3 hari. Pilihan kita jatuh pada saham dengan kode emiten BESS, BESS, PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk. Untuk BESS hari ini tadi ditutup dengan harga 216, naiknya plus 17 basis poin plus 8,54%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan bagus, MACD-nya diperkirakan pertahanan juga masih bagus secara harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Untuk saham BESS atau BESS ini, kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Masih kecenderungan arah turun untuk BESS ini, sehingga jangan dibuat lama-lama teman-teman. Masih sangat berbahaya untuk BESS ini. Kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Perkiraan untuk mingguan bulanan ini belum masuk sama sekali untuk BESS karena kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Secara candlestick pertahanan bagus walaupun tadi ada penjualan sedikit. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan mulai bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih lemah. Secara Bollinger Band dan middle band pertahanan juga masih samar-samar. Kami memperkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham dengan kode emiten BESS ini kalian bisa membeli bertahap teman-teman, yaitu berada di 210 sampai dengan 190. Di harga 190 sampai dengan 210 itu adalah area koleksi membeli bertahap buat tujuan trading harian saham dengan kode emiten BESS. Kalau sampai saham BESS ini sampai turun di bawahnya 190, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan kalau di bawahnya 190, pertahanan saham BESS ini akan lemah sehingga kita bisa membatasi kerugian. Kode jualan target jualan saham BESS perkiraan dari kami yaitu berada di 260 sampai dengan 270.
Di ring jarak harga 260 sampai dengan 270 itu adalah target kode jualan untuk saham BES perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi di video ini yang sudah kita bahas dan kita ulas. Ada 4 macam saham buat tujuan trading harian. Kami perkirakan cocok buat tujuan trading 3 hari Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa, dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah prospek saham yang diberikan dari Saham TV Indonesia ini cocok dengan pilihan kalian sendiri apa tidak? Kalau memang pilihannya cocok, silahkan ikutan. Jika memang tidak cocok, bisa memilih saham yang lain, mencari saham yang lain. Saya mau berbagi teknik lagi. Selalu saya ingatkan, biasakan membeli bertahap dan menawar. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian atau mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu adalah misteri, tidak ada yang tahu hari esok dengan pasti. Contoh saja BMKG ketika menyiarkan di televisi, BMKG tidak pernah memperkirakan hujan, mengatakan dengan pasti besok itu wilayah Jakarta Pusat akan hujan lebat. Hujan lebat tidak akan, BMKG tidak pernah mengatakan dengan pasti. BMKG biasanya memperkirakan perakiraan cuaca untuk besok pada hari Kamis DKI Jakarta akan hujan sedang. Biasanya ada perakiraan, bahasa perakiraan itu adalah perkiraan. Kami perkirakan di situ. Seperti saham juga tidak ada yang tahu dengan pasti. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.